Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Ini sudah di pertemuan 10 ya, oke, di mata kuliah data science ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di mata kuliah data science gitu ya. Nah, oke, di materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai AI ya, atau Artificial Intelligence ya, atau kalau bahasa Indonesia itu ya kecerdasan buatan. Nah, AI ini salah satunya dia dapat menganalisa karena adanya data ya. Nah, ini saling berkaitan dengan eh, data science gitu ya. Oke. Terus kemudian nah ini. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas learning outcome-nya atau tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami ini ya, memahami konsep ya, konsep dan pengertian dari AI atau kecerdasan buatan serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, saya rasa itu ya untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, walaupun ini di perkuliahan data science, tapi ini saya perkenalkan juga tentang AI atau AI gitu ya. Oke, jadi topik pembahasannya nanti adalah ini tentang pengertian AI ya, kemudian sejarahnya ya, terus cara kerjanya dan aplikasinya ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, saya bahas ya. Jadi apa itu kecerdasan kecerdasan ya atau intelijen ya gitu ya. Jadi intelijen itu kan belajar atau memahami dari pengalaman yang sudah apa dialami gitu ya. Kemudian menemukan inti dari pesan yang ambigu atau bertentangan. Kemudian juga merespon dengan cepat dan tepat pada situasi baru gitu ya. Dan juga menggunakan atau mempertimbangkan dalam pemecahan persoalan atau mengarahkan tindakan secara efektif. Dan juga pengertian dari AI yaitu menghadapi situasi yang membingungkan, terus memahami dan menyimpulkan dengan cara rasional biasa gitu ya. Nah, terus juga menerapkan ini ya pengetahuan ya untuk memanipulasi lingkungan, berpikir dan mempertimbangkan gitu seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi di sini menurut Russell eh, di bukunya Artificial Intelligence Modern Approach ya. Jadi AI di dalam era kebijakan era modern dia mendesain dan membangun sistem cerdas ya atau intelligent agent ya, agen cerdas gitu ya, dan menerima persepsi ya pada ini ya pada lingkungannya ya, jadi pada lingkungannya dan memberikan aksi yang ada yang nyata atau efek pada lingkungan tersebut. Nah, oke, ini maksudnya misalkan ya saya contohkan misalkan ini yang mudah saja lah ya, misalkan membangun sistem cerdas pendingin ruangan gitu ya. Nah, kalau pendingin ruangan atau AC atau kipas itu tidak ada AI-nya kan dia terus-menerus ya nyala gitu, entah itu dingin, entah itu panas nyala terus. Tapi dengan adanya AI itu misalkan dikasih ini ya, dikasih sensor suhu gitu ya. Nah, sensor suhu ini kan mendeteksi lingkungan ya, ruangan itu. Misalkan kalau misalkan suhu yang sedang gitu ya 25 lah misalkan. Kalau suhunya di atas 25 derajat, maka kipas atau AC akan nyala. Ya. Dan ketika ini di bawah 25 akan mati karena ruangannya sudah dingin kan gitu kan. Jadi listriknya hemat ya dan lain-lain.
Dan juga di ini ya, di yang peralatan rumah tangga yang sudah menggunakan AI, contohnya mesin cuci ya, dengan fuzzy logic ya. Jadi mesin cuci di situ kan kalau tanpa AI kan muter terus ya, muter mau pakainya udah kotor atau bersih tetap tetap muter terus kemudian airnya juga mengalir gitu ya. Nah, kalau pakai AI misalkan, jadi kalau pakaiannya itu tebal maka dia muternya agak kencang gitu ya. Atau sudah inilah sudah tidak terlalu keruh hasilnya maka airnya mengalirnya sedikit gitu ya. Nah, itu di situ ada suatu logika ya yang memainkan pada mesin cuci tersebut ya. Oke. Terus karakteristik kecerdasan buatan atau tiruan atau AI itu mempunyai satu atau lebih sifat ya. Jadi mampu mengekstrak dan menyimpan pengetahuan. Nah, jadi dia berdasarkan dengan misalkan algoritma ya yang dipakai untuk mengekstrak. Terus proses penalaran seperti manusia ya. Jadi bisa, AI ini bisa menalarkan. Terus pembelajaran dari pengalaman. Nah, ini namanya data training ya. Jadi kalau ada AI kok pintar itu berarti input datanya sudah benar ya. Kalau nggak ada input, nggak ada yang dipelajari ya dia kurang tidak pintar gitu AI itu sebenarnya ya. Terus kemudian berurusan dengan ekspresi tidak tepat ya atau teliti dari fakta ya. Terus dia itu juga menemukan solusi melalui proses serupa dengan evolusi alami. Nah, itu karakteristik dari AI gitu ya. Terus, nah di sini ya ada gambar nih, acting, acting humanly, nah, terus thinking humanly, thinking rasional, dan acting relasional. Nah ini saya rasa bagian domain pada AI gitu ya. Nah, oke, kalau kita lihat sejarahnya, timelinenya ya, AI timeline itu di tahun 50 ya, ini masih Turing test ya. Nah, ini ada computer science, Alan Turing, profesor dari Alan, dan test for machine intelligence ya. Nah, ini mesin dap- dapat apa itu seperti manusia dan dapat berpikir seperti manusia. Terus di tahun 1955 AI lahir ya, AI born. Ini ada term intelligent, artificial intelligence ya, di computer science ya. Terus ini ada Unimed 61, terus industrial robot ya, industrial robot pertama, eh, GM ya, di GM. Di tahun 64, Elisa chatbot ya, seperti sekarang yang sudah canggih lah ya, ChatGPT itu misalkan ya. Nah, ini Joseph Wiseman di MIT ya, di Massachusetts Institute Technology ya. Terus di 66 Sake ini peralatan ekonomi pertama ya. Terus AI Winter baru nih, AI mulai apa itu? Mulai rame lah gitu ya. Ada The Blue, ada Kismet ya, ada Aibu, Remba, atau Siri ini ya, nah, di Apple ya. Terus kemudian IBM Watson ya, terus Eugene, Alexa, Pi ini ya, ini Microsoft Chatbot ya. Terus 2017 ada AlphaGo ya. Nah, ini bermacam-macam AI dari dulu sampai di tahun 2017 ya. Oke, jadi sejarahnya ini tahun ini masih lama banget ya. Program Catur pernah pertama ya, Catur, Sehnon dan Tanling 50. Nah, ini deklarasi AI tahun 1956 pada workshop Dortmund oleh John McCarthy ya. Terus di 56 sampai 66
Ini logik teoris, teoris ya. Jadi mau membuktikan teorema-teorema matematika. Nah, ini contoh set sum ya, diprogram oleh Robert K. Lindsay tahun 60. Program ini dapat mengetahui kalimat, ya kalau sekarang inilah ya, NLP ya, Natural Language Processing ya. Jadi program dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Oke. Terus di tahun 66 sampai 79 ini program AI hanya bisa melakukan manipulasi simbolik dan bisa memuat sedikit sekali pengetahuan. Nah, oke. Nah, ini untuk sistem pakar ya ada Hitchin, Dendral, Prospector ya, XCON dan sampai dengan Polio Delta ya. Terus 80-an sampai sekarang ini sudah hampir semua udah perkembangan sangat ini ya sangat cepat sekali ya. Nah, ini ada R1 sistem pakar komersial yang dibuat oleh Digital Equipment Corporate ya. Terus proyek generasi kelima membuat komputer cerdas dengan Prolog ini Jepang ya. Terus ini daya jual produk AI ini sudah ada sudah mulai dikomersialkan ya. Oke. Terus tahun 86 sampai sekarang, nah ini jaringan CST ya, jaringan sakti orang kembali populer. Ini dibuat oleh misalkan parallel distribute processing ya. Nah, 87 sampai sekarang AI mengadopsi berbagai metode ilmiah. Jadi di data data science itu kan ini statistik ya. Jadi statistik dimasukkan itu di dalam AI ya. Matematika, terus probabilitas ya, seperti eh, ini Bayes atau apa ini cluster ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam situ. Terus hidden Markov model ya, Bayesian network, terus probabilistic reasoning dan lain-lain. Algoritma dimasukkan ke dalam AI ya. Nah, 95 sampai sekarang itu lahir konsep agen cerdas ya atau intelligent agent ya. Di human level AI terus artificial general intelligence. Dari sampai sekarang AI pada dataset sangat luar biasa dengan menggabungkan big data. Jadi big data ini data yang sangat besar, baik data kan ada video, ada audio dan lain-lain ya. Belum lagi sosial media, data lingkungan ya, dari sensor ya dan lain-lain. Nah, ini data di seluruh dunia. Oke, terus bagaimana cara kerja dari AI itu? Jadi bagian terpenting dari AI adalah basis pengetahuan ya atau knowledge base ya. Ini fakta-fakta ya, berisi fakta, pemikiran, terus kemudian hubungan antara satu dengan lainnya. Terus inference engine ya, mesin interferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan ya, berdasarkan dari pengalaman. Ini contoh misalkan input ya, input masalah, berdasarkan pengalaman atau knowledge base, terus inference engine, nah ini AI-nya di sini, menghasilkan solusi atau outputnya gitu ya. Oke, ada input yang diproses ya, terus ini ada outputnya ya. Oke, terus kita lihat di sini, ya ini agen ya, lewat state atau reward model ya. Ini possible action. Nah, ini lingkungannya ya. Oke, ini lingkungan observasi, terus ada aksinya. Terus juga model seperti ini ada data record ya. Jadi datanya diekstrak data, dimasukkan dalam oh, diambil yang perlu aja gitu ya. Terus ini algoritma dari AI, kemudian apa ini? Yang ini sudah menjadi data baru ya. Dimasukkan ke sini terus ini auto prediksi misalkan untuk prediksi. Nah, itu cara kerja dari AI itu ya. Oke, taksonomi ya. Eh, levelnya gitu lah ya. Jadi taksonomi dari
some the best know metode ya atau beberapa ini metode AI yang terbaik ya. Nah, ini learning dan reasoning ya. Terus discovery ada tiga ini ya. Nah, learning ini misalkan regression algoritma, terus ANN jaringan saraf tiruan ya, artificial neural network, deep learning, terus decision tree ya. Nah, ini masuk di sini ya, di learning. Terus di discovering, instant base, assembly algoritma, dan cluster ini ya. Terus kalau yang reasoning itu adalah misalkan fuzzy logic ya, Bayesian ya, Bayes ya, terus NLP ini ya. Nah, ini. Oke, jadi di sini tidak sebenarnya ini udah algoritma yang udah mapan gitu ya. Kalau cluster sendiri aja nih ada K-mean ya, K-nearest neighborhood ya, KNN ya, atau hierarchy clustering HC ya. Nah, terus yang misalkan yang deep learning ya, ini deep learning ada Baking Convolution Neural Network ya, CNN ya, dan Stakeout Encoder. Nah, ini taksonomi dari AI ya, cabang-cabangnya lah gitu ya. Oke, di sini ada ini ya, yang pertama tadi ada learning, discovering, dan reasoning ya. Oke, learning, terus itu adalah kemampuan AI untuk belajar dari pengetahuan ya, berdasarkan dari ada fakta, ada data, ada informasi yang telah terjadi sebelumnya ya. Jadi ini misalnya mampu belajar gitu ya dari pengetahuan yang dulu. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Di sini ada supervised, supervised dan unsupervised ya, di supervisi maupun tidak. Sedangkan discovering contohnya kemampuan AI untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan dari sumber sumber pengetahuan. Dan ini data mining ya, data mining masuk di discovering ya. Terus sedangkan reasoning, nah ini reasoning, ini kemampuan AI untuk membangkitkan penalaran ya. Nah, membangkitkan penalaran atau atau rule baru berdasarkan dari fakta atau kejadian sebelumnya. Nah, ini ada tiga itu ya. Oke, nah ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh implementasi AI ya. Nah, ini ada untuk fraud deteksi ya, kecurangan. Mendeteksi kecurangan ya. Jadi deteksi kecurangan dalam transaksi. Misalkan pada asuransi ya, perbankan, kartu kredit ya. Oke, kalau contoh kartu kredit juga gampang ya. Misalkan tidak mungkin kan misalkan habis dari Semarang ya, dia transaksi kartu kredit tiba-tiba 1 jam kemudian di Amerika transaksi lagi. Lah ini biasanya nanti itu dicurigai ya, karena tidak mungkin dari Semarang ke Amerika dalam waktu 1 jam itu ya. Nah, itu contoh saja. Terus contoh saja monetary transaction fraud detection system based on machine learning strategies. Nah, ini untuk mendeteksi kecurangan ya, kecurangan pada deteksi ya, pada transaksi keuangan ya. Nah, ini diterbitkan dalam jurnal di ini ya, di Springer ya. Nah, oke, terus resource scheduling. Jadi untuk optimasi penjadwalan ya, itu juga pakai AI bisa ya. Kalau misalkan Anda beli tiket pesawat ya, tiket pesawat atau tiket kereta itu kan sudah disajikan data gitu ya. Disajikan data, nanti tinggal yang kosong yang mana. Yaitu misalkan menjadwal perawatan di rumah sakit, terus juga petugas keamanan atau perkuliahan dan lain-lain ya. Terus genetic algorithm with Baker di SUS collection for SIS schedule ya. Untuk schedule di sekuritas officer. Nah, ini di stasiun Rawabuntu Indonesia ini juga sudah diterbitkan dalam
jurnal ini link jurnalnya ya. Nih. Oke, terus implementasinya yang lain yaitu eh, analisis yang kompleks ya. Oke, jadi dari analisis permasalahan yang kompleks yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Contoh diagnosis penyakit ya. Nah ini eh, misalkan seseorang itu apa ya dikatakan dia penyakit diabetes atau dia penyakit jantung itu kan dia dari beberapa tes-tes lab ya. Nah itu AI bisa, misalkan dari pertanyaan juga bisa. Jadi nanti bisa menentukan ini obatnya apa ya. Oke. Nah, terus untuk automation ya atau otomatisasi ya. Eh, jadi atas respon atau kejadian tertentu ya. Contoh mobil yang ini ya, yang pada mobil otonom ya. Ya pada mobil otonom misalkan mobil yang otomatis berbelok atau mengerem ya jika di depannya ada mobil lainnya. Atau nanti ada notifikasi saat terjadi kecelakaan di jalan. Bahkan ini kulkas ya, atau kalau di Jepang itu kan kalau dari di YouTube ya, saya juga lihatnya di YouTube di situ di jalan-jalan yang sepi di Jepang itu ada jual kulkas nggak ada yang penjualnya. Jadi kita memasukkan koin atau swipe gitu ya. Nanti ini barangnya bisa laku ya. Jadi tidak ada terus yang mesen siapa? Jadi di sini adalah otomatis. Jadi kalau stoknya berkurang maka dia akan memberitahukan pada supplier untuk mengisi gitu ya. Ya, untuk mengisi kulkas tersebut. Nah, itu contoh otomatis ya. Terus untuk customer service ya. Ini kalau ini dulu ada mesin penjawab otomatis ya berbasis AI ya. Nah, tapi sekarang ya karena eranya chat ya pakai chatbot ya gitu ya. Nah, pakai chatbot, nanti kita bisa bertanya. Kadang kita butuh pertanyaan menghubungi customer service itu kan kadang ada trouble atau masalah gitu kan. Nah, jadi dari chat itu bisa menjawab pertanyaan yang kita inginkan dan gitu. Oke. Terus berikutnya implementasi lagi untuk safety system keamanan ya. Jadi untuk keamanan, contoh pada kendaraan ya, pengereman otomatis pada kendaraan atau smart surveillance system ya. Nah, keamanan juga ini bisa diterapkan di rumah, gitu ya, rumah yang kosong ya, gitu ya. Misalkan untuk sensor ya, infrared mendeteksi di situ ada manusia apa tidak, ada gerakan apa tidak, gitu ya. Kalau otomatis ke rumah kosong ini kan ini ya, nggak ada orangnya, gitu ya. Atau juga kalau ini banyak dijual kan sekarang lampu yang pakai sensor ya. Jadi ketika ada manusia dia nyalanya terang ya. Terus kalau tidak ada manusia nyalanya redup. Nah, ini untuk apa efisiensi listriknya ya, gitu ya. Terus juga mesin efisien. Jadi AI untuk membantu mesin bekerja secara optimal. Contoh ini ya, di mesin cuci ya, yang sudah saya jelaskan di awal berbasis fuzzy logic ya. Jadi tidak hanya on off saja. Misalkan mesin itu muternya ya. Kalau memang pakainya sudah bersih, ya nggak perlu muter-muter kencang ya. Nah, jadi bisa antara tidak iya dan tidak, tapi di antara itu ya. Nah, misalkan ini dikasih air, airnya kok masih keruh, maka dia muter agak kencang. Tapi nanti kalau udah jernih, putarnya sedikit, 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 dan terus eh, apa itu dikeringkan. Jadi Fasilogic ini bisa satu bisa menghemat air, ya, tidak langsung airnya bersih dikasih air yang banyak, menghemat listrik juga, ya, terus juga menghemat waktu. Nah,
Itu contoh implementasinya ya. Oke, oke ini nanti misalkan buku yang bisa Anda ini ya Anda gunakan untuk referensi AI ya. Nah ini ada, nah ini yang tadi yang kita bisa, kalau ini catur tuh ada ya di Windows ya kayaknya ya ini ya. Jadi kita bisa main catur. Dan ini artificial intelligence, modern approach ya. Terus juga artificial intelligence, ini karangan John Paul Muller. Terus juga ini machine learning ya. Ya. Nah, oke. Nah, nanti bisa dikunjungi Research Kit. Oke. Nah, ini film-filmnya juga sudah banyak ya saya rasa ya mengenai AI ini. Misalkan ini ada film Do You Trust This Computer? Nah, ini judul film ya yang bertemakan tentang AI ya. Terus The Circle ini juga ya, Emma Watson dan Tom Hanks ya. Terus ini juga Imitation Game. Nah, ini juga bisa nanti rekomendasi untuk melihat film lah gitu ya. Nah, oke, jadi dapat kita simpulkan ya pada perkuliahan ini, kesimpulan adalah AI merupakan suatu sistem yang dapat ini menyelesaikan masalah seperti kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Terus AI juga itu berkembang pesat ya beberapa dekade terakhir sampai sekarang. Kemudian kecerdasan tiruan atau buatan telah diterapkan di dalam berbagai bidang gitu ya. Nah, ini nanti juga ini merevolusi industri lagi ya. Misalkan sudah jarang itu teller atau CS Bank gitu ya, karena sudah mesin yang bisa menjawab. Nah, oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini di kuliah Data Science ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.